Kembali lagi di Udik, Uus, Diki, Uus, Diki. Kita berdua memang udik. Uus, Diki. Kita berdua orang udik. Terima kasih Noise, mau nampung orang udik. Kenapa sih cewek-cewek yang cakep di SMA pacarannya sama anak kuliah? Emang kita nggak punya kesempatan apa? kenapa sih kakak-kakak kelasku yang udah kelas 3 pulangnya jarang naik angkot, selalu sama si Om. Kenapa sih kita dilarang mabuk? Padahal pas kerja, meeting sama bos, minum dulu dong, minum. Aduh. Kenapa sih aku selalu dilarang untuk nongkrong malam? Padahal kan penghidupan berkomediku dari nongkrong malam. Wah, itu masih terjadi ya emang. Bukan udah diobrolin di sama bini lu? Terkadang masih suka aku giniin. Ingat, tokenku dari candaku. Bangun. Padahal dia sering di TV loh. Iya. Harusnya kalau dia begitu gua tidur dibangunin langsung kan? Iya. Bener. Apa udah nggak bisa ngerespon artis indie ya? Artis indie uangnya lebih banyak malah dibanding aku yang kejemur matahari. Iya, tanya aja 420. Tanya aja Baskara, Pamungkas. Dibanding label besar duitnya paling banyak dia. Iya, potongannya kan kalau di label sebel. Bikin potongannya label Iya. bikin sebel ya. Iya, kan label kan lah sebel gitu. Lah ngapa segini ya gitu. Iya. Label kan lah untungnya sebel lah. Label Udah gua tadi tahu, udah pas yang tadi Gua- sih yang lah iya, sebel. Harusnya gitu, gue cuman improv, bisa di-cut kan. Iya. Enggak sih kayaknya. Lu kalau di TV lama-lama kayak gitu ntar lu dibilang jangan pengen lucu sendiri dik gitu. Sepengalaman gua ya. Udah kok dibilang gitu. Yang sebel lagi ada nih dik. Ada. Kenapa sih gua nggak boleh main ke rumah lu? Itu adalah pertanyaan yang sering gua muncul ya ketika ada teman gue yang kayaknya asik banget, kayak kita nyambung banget. Tapi kalau misalnya kita mau main ke rumah dia tuh selalu kayak ada aja alasannya. Iya. Dan kita tuh penasaran banget pengen main ke rumah lu sebenarnya. Iya gitu, kayak kita tuh udah akrab banget nih. Maksudnya kita udah ngobrolin hal-hal yang ya curhat ya. Tiap kali ada yang ngecengin gue, lu yang bantuin gitu. Yes. Ada yang gue lagi dibully, lu yang udah deh sini deh, gue traktir makan apa segala macam. Tapi kenapa gue nggak boleh ke rumah kamu gitu? Padahal kamu sebaik itu di tongkrongan. Iya gitu, kenapa sih kalau kamu ke rumah teman-teman tuh gampang gitu? Ya ntar gue nyusul, bener nyusul. Datang, gitu, ada. gitu. Acara-acara yang kita jalan-jalan ke mall. Iya pasti ada, dia pasti datang juga. Tapi pernah nggak datang sih pas lagi ke mall Palevi? Gamol Palevi. Dia adalah jokes killer. Dia adalah sosok yang meyakinkanku tidak semua jokes worth it. Nah, tapi ada aja kan teman-teman kita yang kayaknya supel, kayaknya asik, tapi pas kita mau ke rumah dia kayak ada. Karena gue pernah punya pengalaman dik. Dulu gue waktu zaman gue sekolah, jadi abis kita jalan kemana, terus akhirnya kita punya kesempatan, sampai diobrolin biasanya kalau dia lagi nggak ada, kayak kenapa ya kalau tiap kali kita mau ke rumah dia, dianya nggak mau mulu gitu. Jadi pas ada ketika kita lagi berangkat bareng satu mobil, nebeng mobil temen gue, nggak mungkin keluarga aku dong, ya kan? Mobil, kayak bukannya transportasi itu cuma ada motor, sepeda sama beca ya, sama omprengan gitu, kayak mobil apa sih gitu, kayak nggak kepikiran. Nggak kepikiran tahu. Bener-bener. Iya. Kayak jokes gue. Nggak kepikiran. Patah banget. Jadi pas kita berangkat ke mall kemana gitu, pas pulang tuh kayak wah kita bisa tahu rumahnya nih gitu. Iya. Rumah lo di mana gitu. Ada ntar
ini lah gampang, ntar gue dijemput sama abang gue gitu. Nggak apa-apa sekalian aja gitu. Aduh, nggak usah dipaksa akhirnya mau kan naik gitu. Terus pas udah lo lewat mana gitu, ini soalnya ini si ini kesini, sini kesini gitu, jadi biar tahu trayeknya gitu. Gue daerah sini, ntar lo drop gue di sini aja gitu, di perempatan sini atau nggak di pinggir jalan sini gitu. Oh iya gitu. Terus kayak pas udah deket, set, anjing udah punya pacar. Pas udah deket, tahu punya pacar. Dijauhin udah nggak jadi deh. Pas udah jadi kucing gitu. Iya. Kok dekat, sudah dekat. Goblok. Pas udah deket, dia bilang kayak udah di sini aja. Nggak apa-apa, kita antar sampai depan rumah. Iya. Gitu kan kita temenan udah lama, asik, udah lama asik. gitu. Jadi kayak kenapa harus di deket sini sih gitu, kayak nggak apa-apa, ntar gue ngerepotin, aku nggak enak gue kalau gini segala macam. Kayak kenapa sih, udah gue turun sini ada. Atau aja gue males dah kalau misalnya ntar lu sampai depan rumah gue, ntar gue marah sih katanya. Ih, marah. Kok sampai gini gitu. Dan dia berpikir dengan cara dia kayak gitu, treatment dia kayak gitu ke kita, kita bakal hilang penasaran. Tidak. Kita malah lebih menggebu-gebu, ingin mengetahui segala rahasia. Tapi saat itu jadinya ya udahlah kita turunin di situ. Iya. Tapi besoknya kita jadi tahu, oh itu gang rumahnya gitu. Yes, setidaknya kita dapat poin di situ. Iya. Ya, makin dekat tuh kita bisa memecahkan kasus yang selama ini bertanya-tanya kita kan. Ternyata rumahnya jelek, gara-gara itu doang ternyata. Gila sih. Lu bisa ada yang ditutupi hal itu. Maksudnya gitu. dia tuh kayak apa namanya? Lu boleh ngatain gua apa aja, tapi jangan ngatain rumah gua gitu. Di zaman dulu tuh ada temen yang sangat supel dan bisa banget bercanda, tapi kalau kita mau ke rumahnya tuh selalu dilarang-larang. Lu ada cerita gitu juga gak, Dik? Di tongkrongan dia tuh helpful banget. Terus kalau sama duit itu dia bares, ibaratnya royal banget lah gitu. Kalau untuk patungan, kalau untuk jajanin temen gitu kan segala macam, atau kita pengen ada me time bareng gitu yang cowok-cowok semua, pasti dia ada dan nggak pernah ngebohong. Betul. Tapi setiap kita pengen main ke rumahnya, dia pasti nolak. Nggak beruntung deh. Nolak. Aku kaget. Dia nolak pasti kan gitu kan. Kenapa sih kita jadi bertanya-tanya ya? Betul. Walaupun kalau kita ketemu di tongkrongan itu udah dari segi apa ya, kesiapan daya beli, dia yang paling siap loh dibanding kita. Iya. Gue mah salah diajak mah berangkat gue. Iya. Anjir dia mah yang gak menolak dan ada terus gitu. Betul. Misalnya Sabtu nongkrong, malam Sabtu nongkrong, malam Minggu nongkrong, harusnya kan ya daya beli mahasiswa atau siswa gitu kan ibaratnya kan terbatas ya ibaratnya gitu. Kalau malam Sabtu udah hangout udah habis-habisan, otomatis malam Minggu di rumah. Karena bensin udah habis, duit udah habis. Kalau dia tuh yang ada terus. Bisa oke, bisa gitu kan. Gak pernah deh, terlalu deh gue gak ada duit nih. Gak ada. Selalu iya gitu. Tapi kalau kita main ke rumahnya, aduh dia defense. Nggak mau, dia pasti selalu defense. Nggak, main aja deh. Nggak, antar aja deh ke rumah lu deh. Lu kan lagi nggak bawa motor nih, kita antar ya. Tetap nggak mau, Us. Bahkan yang kita naik motor ke rumahnya aja dia sampai, ya kan motor bisa masuk gang gitu. Anjir. Dia kalau misalnya dia kaya, dia tuh bisa nyewa sniper, Us. 2 orang mahasiswa yang lewat masuk depan gua. Jangan sampai lewat gang ini. Kalau kita masuk, langsung dak. Gila, parah banget. Bebek. Dak. Uus, aku kaget. Simple sekali. Gak usah terlalu mikir jokes, harus cerdas, harus mind blowing gitu. Tidak ada. Nggak ada. Gak mau. Gak worth it kalau viral juga yang dapat endorse kan, yang re-uploader. Jadi tidak se-effort itu ya bikin jokes ya. Cukup timing dan peka. Betul. Berpikir cepat, peka dan timing. Itulah format jokesnya Betul. Kan kita kalau di Udik tuh jarang kita dragging gitu. Sering. Baru lu omongin terjadi itu tadi tuh. Orang tadi suara pedang sering nggak boleh, harus ada fresh. Itu season lalu udah dipakai. Si Uus itu pengingat ya segala jokes gue, giliran gue aja jokes dia ada repeat, gue nggak apa-apain. Gue mah sebelum gue keluarin jokes yang season sebelumnya, gue pasti kan ada
ini agak lama sih gitu. Ini agak basi kemarin, cuman nggak kepikiran lagi ini ya gitu. Gue selalu ngomong gitu. Oh, lu kasih setup dulu biar aman dong atau kalau nggak gitu. gue ngejokes habis itu, ya itu emang udah sih kemarin. Gue malah langsung ngaku. Gue juga awalnya nggak pengen begitu. Gue pikir itu treatmentnya sama kayak Uus dong. Jadi gue pikir biar lu makan aja gitu, biar lu. Gue itu ini ngetes keingatan lu. Ingatan lu akan segala jokes-jokes yang udah gue keluarin. Dan sampai sekarang ingatan lu bagus. Bagus banget. Yang tadi udah pernah ya? Yang sering itu. Gila. Ya udah, sering ingus. Nying sering. Yang sering. Ya bukan sering-sering, nying sering ngeluarin ingus tuh nying sering namanya. Yang sering. Iya. Bukan sering. Iya kalau sering-sering. Bosan tahu. Udah, tapi lu juga pernah punya pengalaman Iya, gitu juga terus kan? jadi pernyataan kayak gitu. Ternyata ya dia mempertahankan agak ada sedikit mungkin rahasia keluarganya yang tidak ingin diketahui oleh teman-temannya. Gitu. Ya itu adalah? Ya itu adalah dia sudah divorce orang tuanya. Oh, iya. Tapi iya, tetap ada seseorang yang datang ke situ gitu, tapi labelnya belum itu. Papa belum ayah. Biar itu juga gua ada kejadian juga tuh sama. Aku ada, kamu ada juga. Iya. Jadi ibunya manggil cowok ini papa, tapi temen gua manggil dia om. Iya, kasus om papa ini kan. Iya, kalau kita bilang kita bisa bilang om papa karena di papa. rumah masih ada om papa. Jadi dia bingung untuk menjelaskan. Jadi kan kalau itu kan simple ya Iya. untuk dia. Tapi kalau untuk kita kan dia harus effort lagi menjelaskan. Jadi gini kan. Tuh jadi cerita bapak ibu gue cerai deh tuh kan gitu ya kan. Jadi gitu. Maksud gua tuh kayak dulu tuh zaman sekolah tuh kalau misalkan ketahuan nama dari buku rapot aja udah kelar tuh hidup kita tuh udah. Oh jelas sih udah. Ya kan? Nama bapak di situ jelas ada. Iya, maksudnya jadi bahan ceng-cengan apalagi udah tahu namanya plus aibnya. Wah, hawa-hawa iya sih. Gitu. Iya. Kalau dulu di rumah temen gue juga dulu ada juga. Terus sebelum kita lanjutin ke om papa tadi ya. Iya, itu dia dicengin sama Wako nggak bisa. Papa mana. Divorce. Divorce. Di mobil. Di Porsche Design. Porsche mobil yang sedan itu. Yang mana? Porsche. Nggak ada Ford, yang ada Ford. Porsche ada Porsche. Di Porsche Design, mobil sedan mahal-mahal gini memang gitu. Porsche. Itu supercar bukan? Porsche gitu, Porsche. Ya maklum lah kan kita udik. Kita udik. Iya. Gitu kan. Aduh, mobil sedan yang udah kayak berapa dah, gue kagak mampu kali 5 kali mati juga gue hidup kagak mampu beli juga tuh. Iya ada yang itu tuh. Iya, mobil itulah ya. Mobil apa 3M, pintu man 2. Nanggul pipa atas. Iya. Batas tapi pintunya 3 ya. Iya. Ya tapi yang tadi yang dibilang kalau ada beberapa dari teman kita yang menutupi kondisi keluarganya gitu. Iya. Jadi kayak yang sudah cerai apa segala macam. Gue juga dulu ada yang sampai ketahuan kalau bapaknya nganggur ada. Oh ada. Jadi tiap kali, jadi rumahnya biasanya jadi base camp tuh yang gitu-gitu tuh. Iya. Iya rumahnya jadi base camp. Karena selalu open tuh yang begitu-begitu. Dan bapaknya walaupun nganggur tapi welcome sama kita. Oh. Iya. Iya. Ada kok vibe keluarganya tuh yang asik banget buat nongkrong. Iya, tapi nganggur bapaknya. Kan ada yang nganggur, Uus jadi asik. Karena ada waktu untuk mempelajari jokes. Gara-gara sosmed sih ya, orang nganggur jadi gak asik. Iya. Jadi nyerang sana, nyerang sini. Iya. Jadi waktu itu kayak udah tahu namanya, plus udah tahu kegiatannya di rumah gitu. Jadi kalau di sekolah tuh kayak sekarang ada guru gitu lagi ngejelasin gitu. Iya, jadi kalian ini cita-citanya mau jadi apa nih gitu. Misalkan kayak mau jadi dokter, mau jadi tentara, nanti berarti nilai kamu yang bagus harus gini gitu. Kalau kamu teman gue misalnya ditanya gitu, kalau kamu dia mau cita-citanya nganggur Bu kayak bapaknya gitu. Sudah nama-nama ya kan? Sudah Plus aib. Terus aja Anjing. ada teman kita ada bapaknya namanya Yusuf gitu ya. Saya kayak lagi nongkrong gitu.
nganggur aja lo kayak Yusuf gitu. Jadi ya Allah itu udah jadi itu mungkin yang akhirnya dijauhin gitu karena gerak lo jangan diem aja kayak bapak lu. Iya. Diem aja kayak bapak lu. ada patung misalnya ada patung gitu. Cih, kalah dia nih patung sama bapak lu gitu. Karena dia mah. Tunggu Tani gini kan ya. Iya. Itu yang belokin bapaknya dia tuh. Sekalinya kerja belokin patung. Lu jangan diem aja lu gitu. Gitu dong, udah turun lagi. Udah gitu nggak ada duitnya. Aduh, jadi. Mungkin bapaknya YouTuber prank. Ya, siapa tahu. Oh iya. Iya, siapa bisa tahu itu juga. konten sebenarnya bapaknya. Oh iya. Pengalaman pertama nengokin Tugu Tani gitu. Iya. Iya, Sama iya. YouTuber yang itu sosial apa? Sosial eksperimen. Enggak, tadi sebelumnya lu mau ngomong apa? Social expander kan? Innova. Gila banget. Setelah kita ketahui kayaknya kok kayak teman-teman gua kayaknya dulu banyak banget ya maksudnya yang akhirnya tidak mau rumahnya didatengin karena takut kondisi keluarganya gitu. Banyak tau. Banyak banget banyak gitu. banget. Dan semoga aja apa ya? Kalau buat gue pribadi sih gue pengen tiap orang yang ke rumah gue tuh betah gitu. Iya. Dulu sempat gue ada di masa gue tidak dapat. Se-convert. Enggak, maksudnya gue tidak pernah ada teman yang ke rumah gue. Karena semenjak ada PS, jadi pada nongkrong. Oh gitu. Habis itu jadi pada nongkrong di rumah gue kan. Nah akhirnya ke rumah gue cuma buat main FIFA. Oh, Gitu. cuma buat main FIFA. Iya. Iya, Terus iya, guanya jadi kayak, jadi mereka aja yang bisa main FIFA. Guanya nggak diajak gitu. Oh. Kayak, oh ya udah gitu. Semakin dewasa, rumah saya selain ada PS, FIFA, nyokap gue kan catering. Yes. Ya kan? Teman-teman gue itu dulu kalau makan siang ke rumah gue, soalnya nyokap gue catering kan. Yes. Gitu, jadi kayak, Us ke rumah lu yuk. Boleh gitu. Masakan nyokap lu enak banget soalnya gini-gini. Yaudah ngajakin banyak senior gue juga ada yang beberapa ikutan bawa teman-temannya. Jadi makin lama ke rumah gue tuh makin banyak, Makin rame. makin rame dan gratis kan semuanya makan. Kan? Iya dong, disupport. Ada satu momen gue ngerasa kayaknya gue dimanfaatin gitu. Itu pertama kali gue ngusir orang dari rumah gue. Gitu kayak gue datengin aja. Siapa lu? Us. Simple banget. Gila. Terus gue suka nggak diajak ke destinasi mereka berikutnya jadi misalnya kayak padahal kan habis main ke rumah lu. habis beres makan nih kayak coba deh kita ke sini terus kayak gue nggak diajak. Oh, asal nggak gini di depan lu gini. Aduh, balik ya. Mereka Iya. kalau dari depan rumah lu tuh nyebar gitu. Yaudah, kita balik ya. Dadah, balik. Pas lu masuk, terus ini lagi. Iya. Let's go. Yang penting gue sudah Terus gue ngerasa kayak kok gini lu dimanfaatin ya? banget sih cuma Iya. untuk PS lu. PPS sama makanan waktu itu. Sama makanan. Iya, jadi pas gue ada di gitu tuh, pas berapa kali setelah itu, gue akhirnya berani ngomong, gue bilang kayak, nggak ngomong sih, gue bentak kayak, anjing lah, mau pada makan di rumah gue cuma karena pengen makan gratis doang kan, gitu. Anjing. Lu kemarin kesini nggak ngajak gue lu, emang gue kagak lihat, emang gue nggak denger dari anak-anak pada nyeritain, anjing kemarin seru ya gini, anjing itu kan di hari yang sama gue. Iya, lu nongkrong di rumah gua kan, baliknya kan, lu pergi kan pada. Terus kayak, kan gue berharapnya, karena dulu gue bukan orang kaya, gue tidak punya gadget terbaru, gue motor juga nggak ada gitu. Maksudnya kan kayak, dengan lo di rumah gue jadi bisa diajakin lah kemana gitu. Anjing, Ya kan zaman kita muda kan dulu punya alat transaksi, bisa lewat bercanda. Dia orangnya asik nih kalau bercanda nih, ajak aja kalau kita kemana-mana gitu, ya kan? Iya. Dia nyetirnya, dia udah punya SIM nih. Oke. Jadi kalau kemana-mana biar aman, bawa dia aja. Ada yang begitu. Maksudnya semua transaksional gitu. Yes, Dan gue berharapnya dengan lu makan di rumah gratis, lu ajak gua gitu. Oke. Lu udah lu yang nggak bisa apa ya dari segi duit, dia nggak bisa ngasih, tapi lu bisa barter dengan jokes lu dah yang bisa bikin tongkrongan jadi seneng, jadi enak gitu ya vibe-nya. Betul, iya. Maksud Gua gitu tuh, ya, bisa barter begitu. tapi ternyata tidak, makanya gua langsung marah di situ. Dan itu ada senior gua juga di situ yang gua marahin juga. Cuman yang culun-culun kan. Iya. Senior tapi kayak noyor tuh kayak ya udah sih gitu kayak. Ada sama-sama culun. Sama culun. Dan pasti dia lebih pendek dari lu dong. Lu kan lebih tinggi pasti kan. Iya. Lu lebih enak sih. Ada yang gendut-gendut juga. Cuman maksudnya ya gue tuh ngira besoknya bakal digebugin atau gimana gitu. Ternyata ya mereka yang minta maaf gitu. Kayak sorry Us ya. Iya gitu. Sorry Us ya. Langsung. Tapi minta maaf.
iya gitu saya. Iya kan. Yang terjadi saat kita dulu sekolah main ke rumah teman itu jadi hal yang kita inget banget secara positif dan jadi enggak banget gitu. Betul. Dan apa ya? Dan si kalau teman gue itu tadi itu kan kadang nyokapnya juga suka main ke sekolah. Saking kan aku bertanya-tanya kok seorang ibu bisa se-free itu ya gitu. Maksudnya kan secara di rumah kan seorang ibu kan ya wah sosok ibu tuh kan pasti banyak banget kegiatannya ya dari mulai merawat rumah atau masak atau apa. Bener, cuci kolong ayah. Iya bisa gitu kan. Masa sebebas itu ya dia bisa dapat izin dari suami awal-awalnya gitu. Setelah tahu oh ya udah ya pada pantesan Apa tuh? Iya, sudah sendiri, dia lone wolf. Iya gitu, ternyata dan lone wolf. Nggak paham sih gue, maksudnya gimana tuh ibunya? Single mother, masih single parent. Terus? Ya ngomong single mother mah harusnya biasa aja ngomongnya nggak? Single parent, terus ada... Kerjanya? Aku takut dia dengan udik. Ya tapi intinya ada aja kejadian hal-hal yang sebenarnya bisa dijelaskan, maksudnya ngomong baik-baik aja gitu. Dan akhirnya anak-anak juga temen-temen gue udah nongkrong Pak Boy ke situ juga. Gitu. Dan kita sudah mulai welcome dengan keadaan itu gitu maksud. Cuman ini yang lu tutupin anjing nggak usah sih men. Nah biasanya yang misalkan ada yang nggak disangka-sangka parah nih, kayak kejadian gue yang Om Papa itu juga, jadi semua jadi terbuka sama keluarganya. Biasanya kita butuh satu orang yang paling parah buat ngebuka keparahan sebelum-sebelumnya, yang levelnya sebelum-sebelum itu gitu. Iya. Iya kan? Iya. Biasanya harus ada yang parah dulu tuh. Iya. Satu, misalkan udah tabrakan mobil nih, gitu. Atau enggak mobil kita lagi sekolah dulu, lagi gaya-gayaan, ketabrak apa segala macam. Kayak, anjir nih gue mati nih, bokap gue dimarahin nih segala macam. Kayak, lah. Kemarin bro gue ngegulingin mobil juga. Udah kan pas kita kemarin dari puncak. Habis gua bokap gua, udahlah slow aja lu nggak sendiri gitu. Anjir, iya kan? Pasti ada keparahan yang punya deritanya di atas lo tuh. Punya kans untuk ngebuka itu semua. Dan membalikan kondisi menjadi normal lagi. Jadi udah gak ketakutan lagi. Ya maksudnya kalau lu udah ngerasa itu paling dalam nih, anjing ini kayak parah banget. Enggak, kalau dia berani ngebuka nih, ntar yang lebih darknya lagi bakal kebuka. Pasti keluar deh, tunggu aja gitu kan. Dan yang mungkin dulu kesel gara-gara pernah kejadian yang menimpa dia juga, tapi ternyata nggak begitu parah, kayak cuma spion dicolong apa segala macam, jadi kayak ya mereka aja slow. Dan di momen itu ketika anak-anak udah mulai welcome untuk masuk ke rumahnya dan nongkrong-nongkrong gitu kan, di situ juga banyak cerita-cerita yang terbuka dari teman-teman semua yang sebelumnya nggak pernah cerita. Dia akhirnya cerita sebenarnya nyokap gue ngerokok. Bener. Gitu. Selalu aja nyokap gue juga ngerokok. Oh gitu ya. Kita jadi baru tahu gitu kan. Betul. Akhirnya kita setelah berdamai semuanya kita jadi lebih welcome malah. Betul. Jadi kayak kalau rokok tuh kalau misalnya ibu-ibu gitu misalnya ngerokok, pasti mereka yang ketika kita lagi permisi mau pulang, itu yang kaget tante, tapi sambil gini nih, nyoliin bapaknya. Sekecil itu. Enggak, menutup puntung rokok gitu. Pasti kayak gitu. Atau enggak pas lagi anak-anak izin, rokoknya lagi sini. Misi tante. Kenapa nggak makan dulu? Kenapa nggak makan dulu? Atau enggak? Enak sekali rokok ini. Langsungin. Rokok dong goblok. Rokok gila. Laki doang lu nggak bandel. Tapi yang emak-emak asik itu juga pernah ada juga. Pasti dong. Pasti ada gitu. Gue tuh juga pernah waktu itu diomelin sama temen gue yang Batak waktu itu. Karena dia bengal banget, berdua kakak adeknya bengal dua-duanya. Jadi ya gue kan kalau bertamu gue diajarin sama nyokap gue jangan sampai tidak sopan gitu. Karena itu rumah orang. Jadi kayak gue masuk itu kayak Assalamualaikum. Permisi, langsung gue ganti. Tapi assalamualaikum sudah keucap kan. Jadi kayak pasti denger. Ini temennya ini ya gitu ya, masuk. Ya tante, saya Uus gitu, gue Salim gitu kan. Sehat tante gitu, alhamdulillah gini segala macam. Udah kan, gue masuk ke kamar dia. Kamar terus temen gue dipanggil. Hei, sini kau gitu. Dimarahin dia. Waduh anjing gue masuk ke rumah dia dimarahin. Kenapa Pak Boy? Udah kan terus gue nggak denger jelas lah, pokoknya pakai bahasa Batak.
Terus gue bilang, lu anjing lu Us gitu. Lah apa? Ya sorry kalau gue tadi masuk assalamualaikum, gue nggak tahu. Gue bilang gitu kan, bukan itu anjing katanya. Lu ngapain salah sama mama gue? Hah? Kenapa? Itu kan gue langsung kayak, emang salam di rumah ini salah ya? Kata nyokap gue emang harus salam gue. Kalau gue main ke rumah temen gue, kata emak gue bilang gitu. Iya emang harus salam, emang kenapa? Gue kagak pernah salam, jadi gue diomelin. Tuh lihat tuh. Oh, teman kau aja yang tidak aku lahirkan. Salim, tanya kabar mamanya. Katanya, kau makan di sini, ku biayai kau, nggak pernah ku lihat kau cium-cium tanganku. Pernah kau cium tangan mama kau? Hah? Dia yang nggak keluar dari rahim aku aja, ingat sopan santun. Keren lu Dik, jadi acting gitu. Kenapa? Gitu. Oh, lu masih nyabu? Enggak, gue nggak sadar tadi acting keren kayak gitu. Nggak dibayar ya? Iya. Ya, suka. Kadang-kadang, aduh anjing gue bertalenta banget, tapi kayak, kok harga-harganya nggak worth it ya? Iya. Seneng banget sih anjing. Anjing. Parah. Aku pengen teriak itu. Udah diwakilkan. Iya. Iya. Sempet juga kayak gitu. Jadi Iya. ada beberapa temen gue juga yang melarang gue ke rumahnya karena attitude kita. Karena Iya. attitude kita yang terlalu sopan, jadi dibandingin sama kelakuan dia gitu. Dia tuh malas. Ada beberapa teman gue juga yang nggak mau bawa teman ke rumah karena takut dibandingin. Iya. Tuh lihat tuh temannya tinggi gini, makanya makan sayur. Suka. Jadi kita pas datang tuh kayak, lah kenapa dibanding-bandingin gitu. Terus teman kita yang, ya emang beda ini aja sama orang tuanya gitu. Kalau mama tinggi juga, aku juga tinggi gitu. Jadi ribut. Jadi ribut ya. Padahal lu diem anjir. Kayak lu tinggi tuh lu salah ya. Iya. Padahal selama ini kita temenan gak apa-apa loh gitu. Kalau lu tinggi gara-gara gizi dari nyokap lu kan bagus ya harusnya ya. Tapi ketika lu masuk ke situ kan anjing nyokap gua salah ini. Bangsat ngasih gizi, ngasih makan gua bangsat salah ini nyokap gua nih. Nggak salahnya emaknya juga mulainya gitu. Lihat tuh. Tuh tinggi begini nih, makanya kamu kalau makan tuh nih mama banyak rokok emang. Tuh, mama nggak tahu kalau kamu ngerokok gitu. Iya, iya jadi dibongkar. Uus nggak ngerokok kan gitu. Iya. Enggak tante, tuh lihat bagus badannya gitu kayak. Wah, udah mulai parah sih. Udah kalau ada compare begitu mah Besok parah udah sih. nggak bakal ke rumah dia lagi tuh gua. Aduh. Nggak bakal udah. Udah ada pembanding tuh susah. Mm-mm. Jadi jelek terus kita kalau udah ada pembanding. Dia tuh bisa nyokapnya dia tuh begini bisa. Mama kenapa? Gitu. Enggak, ini cuma ngingetin aja tingginya Uus ya. Kali kalau lewat, Mama ngapa sih? Dia masih lewat tinggian Uus. Gila, bukan jadi ular. Enggak, ini lagi ngingetin tinggiannya Uus. Karena dia makan sayuran ya. Coba kamu lewat, tuh kan, masih tinggian Uus. Terus apa namanya kayak, ya yang jadi salah kan itu sebenarnya kayak apa ya, maksudnya jadinya kan moodnya jadi nggak enak ke temen kan. Iya. Tapi maksud gue masih wajar lah. Maksudnya untuk ngingetin ke anaknya untuk makan sayur, minum susu, atau mungkin ya jangan banyak ngerokok apa segala macam. Kecuali, nih lihat nih Us nih, badannya tinggi kayak gini kan nyepongnya enak. Enggak dong, enggak gitu dong. Iya kan? Iya, Maksudnya kan kayak kecuali setelah kita dewasa kayaknya, ya juga ya maksudnya kenapa dulu kita sempat nggak ngobrol sama temen kita gara-gara satu kejadian yang sebenarnya bukan kita inginkan, emang situasinya aja gitu. iya, karena memang keadaan badan kita yang men-trigger dia tuh jadi nyokapnya tuh suka nyari pembanding gitu jadinya. Suka banding-bandingin dia sama kita gitu ya. Betul, iya. Tapi lu pernah gak? Lu main ke rumah temen lu yang non-muslim. Ya. Terus lu makan. Ya. Sama. Apa menu-menunya tuh sama kayak di rumah, hampir sama kayak di rumah kita. Terus ada beberapa menu yang memang tidak familiar di mata kita. Aduh, aku takut. Ya. Aku makan yang sampai akhirnya aku pilih yang paling aman aja yaitu rendang gitu. Karena yang lain itu bukan kikil gitu. Itu mungkin kikil tapi dari berbeda daging gitu. Dan aku ngeliat dia selahap itu gitu. Ya. Masih SMA udah makan babi. Salut sih gue sama teman-teman gue itu. Iya. Dia kan nggak apa-apa kalau dia. Lu nggak usah kritik. Lu dari kapan lu makan babi? Ya dari gue kecil, Lus. Gila lu. Salut sih gue, bandel banget sih lu. Bandel banget. Orang mulai ngerokok SMP gitu. Gila, Iya, gila. dia kayak mulai minum alkohol tuh SMP, SD gitu. Lu Gila lu dari kecil. udah rebel. Parah sih, gila. Di depan orang tuanya lagi. Anjir lu gila. Berani terus banget. Enjoyment masalahnya. Iya gitu.
Terus kata bapaknya, nih coba yang ini nih enak nih. Bapak, anjing Pak. Berani. Gila, berani banget sih. Berani banget, salut sih sama teman-teman gue. Kita sih nggak seberani itu ya. Iya, maksudnya Gila kita tuh loh. jadi diam-diam gitu, kayak nyobain tuh diam-diam gitu. Iya. Gila, Kita salut mau sih. pengen bilang ini enak aja dalam hati. Dalam hati gitu kayak. Iya. Enggak sampai seberani lo gitu. Sampai lo tuh berani jujur ke teman-temanku, gue makan babi. Wah, gila sih, parah sih. Wah, gila sih. Respect banget sih gue. Parah sih, respect banget sih. Ya gue sih berharap sih, maksudnya dari pengalaman kita berharap semoga suatu saat itu ya kayak Iya. semoga suatu saat ketika gue punya rumah, gue pengen teman-teman gue betah gitu. Semoga teman gue betah pas lagi di rumah gue gitu. Iya sih. Karena itu apa ya, udah bukan betah lagi, udah betah terus nggak cuma sesekali doang gitu, tapi emang kalau ada apa-apa ke rumah apa segala macam itu tuh gue berharap itu banget gitu, karena ternyata sulit gitu menjadi tamu yang baik gitu untuk ngelawan ngantuk, Iya. untuk ngelawan kita juga pengen ada kesibukan lain gitu. Betul. Untuk itu kayak buat gue pribadi jadinya teman yang main ke rumah itu jadi kayak sebuah apa ya? Kayak rezeki gitu. Iya, rezeki. Iya Dan, kan? tapi memang dari sudut pandang Islam tuh tamu itu bukan bawa rezeki. Iya, gitu. Tapi Silaturahmi itu membawa rezeki. dari beberapa tamu yang sudah datang gitu segala macam, pasti habis itu jadi kerjaan gitu. Nggak tahu gitu. Iya, Jadi kayak iya. ya mungkin emang kalau buat gua di jalan hidup gua mungkin ini kali ya gitu. Iya sih. Tapi itu ngomongin soal yang makan itu, gua pernah di blacklist dari satu rumah. Dulu waktu gua SMP. Gara-gara gue ngabisin nasi gitu. Jadi ceritanya Nih ya, Cius nih ya. Kalian harus tahu ya. Kemarin tuh gue main ke rumahnya, ke rumah ini gue main. Gue tuh bawa batagor 2. Temen gue tuh bukan lo doang ya. Istri lu juga temen gue. Ya. Dan gue beli batagor 2 itu satu buat bunda, satu buat dia. Lo tau apa yang terjadi? Dua-duanya dituang ke mangkoknya. Enak banget anjir batagor. Lu cuma 2. Lu tau porsi gue kan, Dik? Lu tahu kan porsi gue? Salah lu. Gila. Dituang itu dibarengin sama bunda lagi makan. Anjir, sampai bunda selesai makan, nih si anjing baru nawarin. Bunda nggak mau kan? bukan nawarin bunda mau nggak gitu. Dia udah aku sisain, bukan bunda nggak mau kan gitu. Ya. Parah sih dia, parah. Kacau Tahu porsinya dia. Tapi emang dari dulu itu. Iya, Jadi porsi makan. Jadi awal mulanya tuh gue berapa kali bertamu terus kayak ngeliat temen gue makannya sedikit-sedikit, gue sampai rumah tetap makan lagi gitu. Jadi supaya lu nggak makan lagi di rumah. Iya. Jadi gue habisin di situ. Ya. Jadi temen gue, "Us makan dulu nggak?" "Boleh," gitu. Terus kayak ibunya lewat kan sambil nyajiin gitu, ada Us gitu, Us makan gitu. Terus kayak gue ngambil kayak sedikit kan, terus kayak, ih badan gede makan cuma segitu, tambah. Oh boleh. Nyok apa? Aduh, anak ini belajar bahasa basi nggak ya? Ngerti nggak sih yang namanya bahasa basi? Terus? Kalau lu gede-gede, tangan lu gede-gede, pas lagi nambah lu, sudah nak. Kamu tahu si ini Dedi itu masih ada ayahnya dan ayahnya juga makan nasi. Yang akhirnya gue ngeh adalah pas besoknya gue ketemu teman gue, "Bro, gue ke rumah lo lagi dong," gitu. Terus kayak, "Oh iya ntar aja," gitu. "Oh, lu ngapa sih?" gitu kan. "Lu ngapa sih?" gitu. Kayak, nggak apa-apa. Gue salah apa dah? Enggak, gue harus tahu nih gue salahnya apa gitu. Gue mau minta maaf sama lu kalau ini segala macem. Ya lu makan di rumah gue baik banget. Anjing gue dimarahin balik saat gue bilang kayak, ya gue kan disuruh nambah sama ibu lu gitu kan. Gue bilang, ya tapi itu jatah gue malam. Ibu gak tahu. Lihat foto gue jam 10 malam lagi pucet. Belum makan. Ini gue dan ini foto adik gue yang sekarang masih di ruang ICU, dia mah akut. Gara-gara lu, dia sekarang dirawat. Iya. Sorry Us. Adanya jadi Apa nih? taman lawang. Apa tuh? Mah? Angkut. Ke mama papa sih itu ya, jadi satu. Iya, kayak gitu. Kurang ya. Itu untuk season baru ini kayaknya kamu harus di streaming lagi deh. Emang itu fakta, maksudnya kayak gue ngetik artikel aja. Jadi emang jokes lucu tuh bonus, tapi informasi gitu. Oh, for your info. Yes.
Oke. Bukan jokes. Jadi pas gue bilang, tadi agak kurang. Emang gue juga nggak niatin itu Emang jokes. arahnya bukan bikin kalian ketawa. Enggak, itu informasi. Ensiklopedia. Ya maksudnya kalau, gue pernah tuh ke Taman Lawang ada si Pahmah itu, gitu. Oh gitu. Bapak-bapak sama mama-mama jadi satu badan itu. Ya. Oh gini, sebelah apa? Sebelah mah. Itu Hudson. Hasimi. Hal-hal atau premis-premis yang terjadi di lingkup atau circle pertemanan kita ketika gadget belum merajai. Betul, Iya kan, masih iya. ada komunikasi banget Iya. gitu kan, masih nongkrong banget. Ya, jadi kayak nggak ada orang yang asik sendiri. Betul, kita nggak harus tahu rumahnya lewat postingan dia. Enggak. Iya kan? Stalking dimudahkan kan untuk zaman sekarang. Kalau Betul, zaman dulu kan kita kalau harus misalnya kita bener-bener ada- stalking, bener-bener ngikut Ada ya. cewek yang kita suka, kita lihat foto-fotonya, kamarnya bagus ya gitu. Oh, kalau gua kesana ngumpetnya di sini nih gitu. Iya. Iya, maksudnya kan kalau zaman sekarang kan udah canggih gitu. Oke, Jadi oke. tidak ada penasaran yang apa ya? Lu pernah nggak pertama kali ke kamar temen cewek lu? Terus kayak baunya tuh beda. Aromanya kamar perempuan sama kamar laki tuh beda. Iya. Gue pernah sih. Kalau lu kan pas buka pintu kamar cewek kan kayak, ini memang nyokap gue nih. Orang gue pengen punya kamar yang baunya kayak gini. Iya kan? Iya. Lu langsung ngambek sama emak lu kan? Iya. Iya kan? Iya betul. Iya, Kayak pas gitu. pulang-pulang kayak, Diki, kenapa cemberut? Nggak tahu sih, kayak mama peduli sama akhlak anak-anak lain, kayak dia ngajarin ngaji, bagus, segala macam gitu. Kayak ngebagusin kamar nggak bisa. Wah, langsung ngambek. Kayak gini. Kan cewek. cewek. Iya, gitu. Gitu Iya. ya. Kalau lagi kan, udah nggak usah dibahas. Kalau lagi gitu ya. Lagi. Harus ada gini. Baru ke kamar. Tangan ke dia. Oh, makan nggak? Nggak. Tapi tangan kanan nyikat bandeng. Kenapa? Kenapa bandeng? Di kamar aja. Tapi ngambilnya gini. Iya, bilang gini. Di kamar aja. Keren. Kayak zaman batu ya Keren. makannya. Iya kan. Iya. Tapi emang itu pertama kali gue ke kamar temen Emang cewek. susah kamar cewek kalau gue nggak tahu kenapa ya selalu welcome aja cewek-cewek gue untuk baik nyokapnya baik temen cewek gue masuk aja kenapa sih kalian pada susah banget masuk kamar cewek? Misalkan kayak buru-buru mau ganti baju olahraga di sekolah gitu kayak, ya masa lu nengok situ ngadep sono dong. Iya. Gitu kan. Iya. Kalau Diki pegangin baju gua dong, gua mau ganti. Iya. Terus iya kenapa kalian tuh pada effort banget untuk masuk kamar cewek gitu. Kalau gue kan biasa ya ke situ soalnya kan kadang-kadang kutek gue ketinggalan. Di situ. Nih ya. Terus kalau kita ke rumah teman kita yang cewek nih, Ya. pas dia biasanya nih kalau dia lagi buka pintu dari kamarnya gitu kan kita pertama kayak mapping dulu nih. Ini ruang tengahnya, itu kamarnya yang di situ tuh gitu. Pas dia lagi buka pintu sedikit itu kayak gitu ya. Iya penasaran. Gitu kan kayak gitu kayak itu kamar cewek. Iya. Kan aduh gua kalau ngomong gitu. Vibe yang berbeda ya? Iya. Ada vibe yang berbeda gitu Iya, kalau iya. kita masuk. Entah lagi kerja kelompok atau apa gitu Iya. kan pasti kan pernah tuh kita ke teman kita yang cewek tuh. Fokus kita kemana-mana pasti. Wah itu Gitu kan. pasti kita nungguin dia kayak, ntar lu gua ganti baju dulu ya. Oke gitu. Kamar mandi di mana? Ya, itu pas apa namanya sebelum dia ganti baju biasanya kita nanya WC di mana gitu Iya, kan. iya. Ya pas dia ke kamar, Iya. kita gua ke WC dulu ya sambil ngeliatin. Iya. Kamarnya yang mana ya? Iya, Kamarnya di mana? Pasti bukan dikit. WC-nya di situ, Us. Oh yaudah. Gua kira di sini, ini kamar lu. Iya. Sorry. Iya. Gimana didorong? Aduh. Terus habis itu gua dikasih tau sama bunda. Ya kamu sadar gak sih ya, kamu tuh kalau lihat cewek mesum gitu. Terus gue bilang kayak, pantas aja setelah itu aku tidak berteman lagi dengan teman cewek aku itu. Kamu tapi Aku kan kayak, oh, langsung yeah. Us. Yeah. Mata ini muka aku. Ya kalau aku lihat mata kaki. Mata kaki. Aku emang ini kok kolektor mata kaki. Foto-fotonya. Enggak, kalau kolektor enggak ada. Fashion, hobi, Fetish. tahu. Gila, Nggak ada sih. Masa ada orang gitu kayak ngewe sama seporsi tahu fetish. Ngapain lu anjing ini enak banget. Nih fetish gua nih tahunya nih gitu ya. Tahu fetish bangsat.
Nggak, tapi emang dulu kita kan kalau punya teman cewek suka Pasti gitu begitu, ya. pasti Begitu tuh, begitu. tiap kali dia keluar dari kamarnya gitu Iya. kayak. Atau enggak kita selama ini selalu ngelihat dia pakai baju seragam gitu. Iya. Terus pas dia pakai baju bebas, Anjing kok kita udah cakep cakep nih. anjing. Iya, gitu kan. Iya, betul. lu ngalamin kan gitu kan ya? Iya kan, pasti. Cewek yang pakai seragam Iya, gitu. kalau misalnya kita lagi di mana ya di sekolah ngelihat dia tuh dengan gaya rambut yang itu aja. Iya. Gitu. Terus pas di rumah dibuka gitu, gitu kan. Ih, gitu. Wah, pas digerai gini, wah ada mbak-mbak Telkomsel. Oh, Gerai Telkomsel. Iya ternyata tinggalnya di Gerai Telkomsel. Oh, tinggalnya. Iya. Oh, bisa tidur kalau rolling door-nya ditutup dong. Tapi dingin terus. Udah ya Uus pada keluar. Nggak, besok pagi buka soalnya. Apa? Tinggalan tasnya. Nah ya. Mau. Oh, ketinggalan tasnya. Ada di penitipan, besok ambil lagi aja. Apa? Ketinggalan tasnya. Nih. Tas. Dipecut. Ke simbal. Dikit tas gitu. Oh. Iya. Berarti semua cewek drummer dong. Kenapa emangnya? Dikit-dikit tas, dikit-dikit tas, dikit-dikit tas. Wah. Tas gue mana? Tas gue mana? Anjing. Simbalnya gumpetin. Udah cuma dikit-dikit doang. Dikit-dikit. Tadi udah sih, udah sebenernya. Nggak boleh. Yang dikit aja ya. Udah pas-pas dikit-dikit tas. Wah, dan gitu. Oh. Oke deh. Berarti kurang worth it untuk ditambahin itu. Tasnya kan di gini simbalnya diumpetin. Nggak bisa. Pedes langsung. Wah. Aduh simbal hijau. Sambal hijau. Simbal terasi. Gila. Out of the box. Gila. Simple sih Dik, sebenarnya nggak out of the box banget gitu. Simple, timing, dan peka. Itu dia. Diulang lagi ya. Ya iya dong. Pemaparannya diulang lagi. Selama ya? ini Iya. kita nggak pernah itu menjelaskan secara detail jokes permainan kita. Di sini kita jelasin, mungkin teman-teman di sana ya pendengar noise bisa menerapkan di tongkrongan ini karena cara kita nongkrong tuh selalu worth it loh. Selalu worth it cara kita nongkrong selalu worth it. Itulah pentingnya nongkrong agar suatu ketika kita datang ke tongkrongan lain kita nggak kaget dan masih pakai pakem yang itu aja yang dia rasa tuh worth it gitu, apalagi di TikTok kan gitu. Jadi emang semoga aja Emang yang namanya teman-teman gitu kan. Iya. Tidak semua rumahnya bisa Iya. dapat kayak rumah lu nih. Ya. Setiap sudut asik. Iya. Kalau menurut gua sih karena Amin. tidak banyak peraturan ketika kita masuk ke rumah lu, Papuy. Betul. Jangan di situ dik sendalnya, di situ. Misalkan. Nggak boleh pakai topi di rumah gua. Oh, serius. Ntar jadi alasan lagi kayak, aduh, gue sebenarnya pengen makan sih topi. Ya topi, maksudnya ntar nggak boleh. Oh, nggak boleh. Jadi terlalu banyak alasan ya. Sorry Us. Nggak boleh ngelap. Kalau di rumah gue nggak boleh usap-usap rambut gitu. Anjir, kenapa Us? Nggak, bokap gue tim SAR. Jadi untuk penyisiran dia yang ngelakuin gitu. Jadi kalau tiap ada nyisir gitu kayak apakah ada korban jiwa gitu. Oh, itu sensitif banget di rumah gue, nggak boleh. Gila. Nggak boleh nutup mata loh di rumah gue. Kenapa Us nggak boleh? Ya kalau misalnya ada orang yang butuh bantuan lo di depan mata lo, tapi lo mau nutup mata lo, nggak peka dong sama feeling. Iya. Oh, nggak membantu ya? Iya. Ya udah gue tutup mulut gigi. Itu boleh. Boleh Us di sini. Jika orang punya kekurangan, terus kayak lo mau ngomong, wah jangan deh gitu. Itu namanya akhlakul karimah, kayak gitu. Itu diajarin banget di rumah ini. Oh, lo orangnya sabar banget ya. Iya. Besok coba gue bawa temen gue. Tadi gue juga teh manis nyokap lu, gue nggak abisin soalnya gula darah gue lagi tinggi banget. Hah? Lu nggak ngabisin teh manis bikinan nyokap gue? Iya, gue emang nggak boleh Us, gue sama Us, gue emang nggak boleh Us buat minum teh manis banyak-banyak. Oh, lu sih, lu nggak. Jadi nyokap gue tuh anak dari petani kebun teh. Lu bayangin deh, tiap hari semua sajian di rumahnya tuh teh. Makan pakai nasi, pakai teh, minumnya teh lagi. Dipanggil sama
teman-temannya, teteh. Jadi dia tuh muak banget sama teh gitu. Jadi dia tuh pengen orang tuh ngerasain apa yang dia rasain, muak sama teh. Jadi kalau lu sisian kayak gini, nyokap gue traumanya muncul. Sorry Us, gue gak tau Us, gue beneran deh, gue nggak boleh minum teh gitu, makanya itu teh manis banget gitu gulanya buat takaran gue, jadi gue terus nastar yang tadi gue cicipin cuma setengah doang, jadi gue taruh situ yang di asbak, gue gigit nastar terus gue taruh di situ. Nah kan Kenapa sih? itu jadi starnya hilang kan, lu makan setengah, nastar lu makan setengah. Iya. Jadi cuman doang. Iya. Itu nggak apa-apa. Oh iya ya. Oh iya. Yaudah itu doang yang boleh di sini. Berarti lu nggak pernah genjreng-genjreng nongkrong di sini. Pantesan anak-anak nggak ada yang mau main kesini. Terlalu banyak peraturan rumah lu kalau. Kalau ke sini beneran deh. Lu nggak bakalan ada teman buat nongkrong asik, chill gitu di sini, nggak bisa men. Lu terlalu banyak peraturan. Gila deh. Aku bukan Us. Anjir, McLaren. Gila, dari semua hal yang bisa lu sebut, kenapa lu pilih McLaren? Kenapa? Gue mau nanya itu deh sama lu. Nggak, lu kira tadi si lucu kan? Anjing Mac. Oke. Oke. Aku bukan Us. Anjing McFlurry. Parah sih lu, Di. Lu parah sih. Enggak, lu harus Mac juga apa gimana sih? Yang lain. Yang lain. Ya udah, sorry. Kan tadi kan udah terbangun tuh ceritanya. Ya harusnya ya lu nebaknya juga yang ada kaitannya sama kontekstual tadi sketsanya. Iya, ya udah, sorry. Aku bonus. Kamu siapa sih sebenarnya? Kamu kayak Lihat, aku numpahin teh. Lihat, aku nyisir rambut. Aku bikin peraturan, aku langgar sendiri. wah, respect. Oh, pantas. Kamu bukan temanku. Kamu tidak asik buat nongkrong. Kenapa? Makanya aku dan teman-temanku memutuskan untuk liburan nanti ke luar negeri. Dan bukan di sini tempatnya. Sebenarnya lirik lagu yang Rumah Kita, ada versi aslinya. Seperti apa? Lebih baik di sini, langgar aturan sendiri. Itu yang bikin lirik awalnya main paintball. Nggak apa-apa, cuma merah aja. Ya. Kayak gitu. Paling anjing lu kena mata nih gitu, paling gitu ngambeknya. Oh gitu ya? Jangan ke mata ya, gue buta gitu. Tapi nggak buta. Lu bisa ngeliat. Jangan ke mata ya, gue buta. Tapi lu bisa ngeliat. Ya masih sekarang. Tapi nanti lama-lama buta tahu. Itu nggak buta. Ya udah. Gue buta. Ya ampun, tahu di kilo tuh kalau dalam terhimpit ya. Lucunya double gitu. Lu kalau dalam kayak terhimpit, banyak harimau, banyak singa. Lucu gitu. Iya, itu dia. The power of pressure. Gitu. Ya pokoknya intinya semoga kita jadi orang-orang yang ngebuat teman yang betah datang ke rumah gitu. Kita semoga menjadi orang-orang yang rumahnya dirindukan teman gitu. Betul. Mungkin bukan rumahnya bagus, bukan. Enggak. Kita Tapi nggak ngeliat harus kaya ya, Us. Gitu. Maksudnya kayak semoga teman-teman ini juga bisa memperbaiki hal yang mungkin dulu kita alamin gitu. Maksudnya kayak dulu tuh juga sempat juga gue ngelihat teman gue disambit nasi sama bapak gue pas lagi nyuap. Jadi disuruh bapaknya, Mas, tolong kamu cek itu dulu dong, entah sanyo atau apa gitu. Ya ntar dulu, orang lagi ada temen gitu. Sebentar doang, Mas, bapak lagi makan. Ya santai aja sih gitu tuh gue jawabnya. Terus pas lagi nyuap gini, kamu tuh gitu. Terus gue lihat slow motion nasinya tuh gini, di dadanya dia gini, jar ayam lencak gitu. Nyebar langsung gitu kayak Respect, Papa. Respect. Terus dia bilang, lu mau maksa mulu dong, kalau ada temen gua, apaan sih? Udah lu cabut gitu, cabut gua.
Anjing gua abis lihat itu anjing apa pecahan granat anjing serpihan granat bangsat. Itu anjing. Makanya sekarang maksudnya gua ngelihat pernah kejadian-kejadian gitu di rumah-rumah teman gua kayak ya semoga anak gua tidak malu untuk kayak ngebawa temannya ke rumah gitu. Jadi kayak gua ngelihat ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang nggak asik, gue pengen jadi, gue pernah ngeliat waktu itu bapaknya si ini asik gitu, ibunya si ini asik, gue pengen gue sama bunda ketika ntar Cio dewasa kita pengen jadi orang tua yang ibaratnya bisa ngejagain anak orang lah. Betul. Gitu, jadi kalau mau bandel-bandel apa segala macem, gue yang tanggung jawab gitu. Misalkan kayak kalian kalau misalnya mau nyoba ke klub atau gimana, ntar om anterin aja gitu, daripada ntar pulang kecelakaan atau apa segala macem gitu. Jadi kayak gue pengen jadi sosok yang seperti itulah. Iya gitu. sih. Gara-gara main ke rumah orang. Dan buat yang generasi yang bawah-bawah nih, semenjak ada COVID apa segala macam, semoga punya kesempatan buat main ke rumah temen. Yes. Karena sekarang tuh susah banget karena mungkin protokol COVID, maksudnya jadi orang tuanya Parno, apa segala macam. Jadi mungkin kesempatan dibatasi ya Pak Pu ya? Iya, kesempatan kalian untuk bertamu ke rumah orang tuh sekarang sudah mulai agak dipersulit gitu. Iya. Entah mungkin keluarganya juga pernah ada keluarganya yang meninggal gara-gara COVID, jadi sangat parno sekali dengan orang baru gitu. Iya, orang yang tidak bisa bersosialisasi itu kayak menutup diri begitu, nggak bakalan bijak dan nggak bakalan dewasa tahu cara dia bertindak gitu. Iya, cuman kan maksudnya ya semoga aja mereka dapat teman-teman yang bisa main ke rumahnya gitu. Iya loh, karena di setiap tongkrongan tuh menurut gua ada ilmu tahu. Kalau lu tangkap yang bagus-bagusnya, dan pasti ada pembelajaran. Iya, dan pasti kalau kita main ke rumah orang entah kenapa lu akan ngerasain namanya, kenapa ya rumah dia nggak bagus-bagus amat tapi nongkrongnya di rumah dia gitu. Iya. Iya kan? Lu punya pertanyaan kayak gitu kan? Iya. Kayak gitu kan? Iya. Apa sih yang membedakan kok rumah gua kayaknya gedenya sama, tapi kok untuk nongkrong kenapa di sini mulu, kenapa nggak di tempat gue? Iya. Gitu loh. Itu dia, makanya ntar kalian punya jawabannya sendiri, punya punya referensi sendiri, ngerasain sendiri. Oh ternyata bertamu tuh begini, oh ternyata menerima tamu tuh teman gue nganggapnya begini, orang tuanya begini, ntar juga lo ngalamin sendiri. Pasti. Jangan lupa tuh komen juga, komen di bawah. Nanti juga untuk season ini mudah-mudahan ya Us lebih engah lagi dengan komen-komen kalian. Karena selama ini kan Us tidak peduli. Ini adalah Udik, treatment kita harus berbeda dengan yang lain, tapi dia tidak peduli itu. Tapi dia orangnya tetap mantau kok bagaimana pendengar kita gitu. Dia lihat juga tapi cara lihat tuh kayak gini. Tuh, kadang bisa ngeliat komen yang itu. Udah, gitu doang gitu. Jadi ya mungkin untuk season ini bisa lebih turun lagi untuk melihat dan menjangkau kalian-kalian yang komen. Soalnya kan itu kayak orang nggak kenal gitu terus ngeliat rumah kita, kayaknya ini bagus ada lukisannya ada Us gitu. Kayak gitu. Dengan sendiri itu alasannya Us. Jadi kayak ada orang masuk ke dalam rumah terus kayak ini lukisan lu kayaknya harus ganti deh Us. Ini kayaknya sofa lu warnanya nggak matching sama lantai deh. Iya. Gitu padahal kan kayak. Nah kalau ada yang masuk ke rumah lu terus gini, Us rumahnya bagus, keren banget deh. Emang. Ya udah kalian komen aja. Nanti kalau sempat aku yang balas. Oke, jangan berharap dia balas. Ya, pokoknya seperti tidak ada yang berubah dari Udik ya soal dijangkau, soal kepekaan. Udah langsung main gitar aja lu anjing, berisik lu. Tanboy kun. Oh. Wah. Aduh. Aku tak peduli motor bapakmu Supra, aku tak peduli motor kakakmu Mio Soul, aku tak peduli ibumu buruh cuci, katanya kita temenan, ku ingin main ke rumah. La 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 po, la 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 po, tinky winky, tinky winky. Ku tak peduli adikmu tak bersekolah, bergaul dengan pengamen. Ku tak peduli mbakmu kerja di kasir tapi kok punya iPhone. Aku tak peduli kalau keluargamu sudah berpisah. Ku hanya ingin main ke rumah. Hanya ingin main ke rumahmu, ku ingin hanya main ke
acara ulang tahunmu, undang aku ke acara ayahmu nikah lagi. Biar ku hina di grup WhatsApp, biar ku hina kau di tongkrongan, biar kau punya insekuritas atas rumahmu sendiri. Jadi bahan bakar di tongkrongan, ajak aku di nikahan kakakmu, ajak aku datang di sunatan adikmu yang uangnya kau ambil untuk beli PS. Itu aku. Adikku sunat, aku malah ambil duitnya untuk beli PS3. Lalalalapo, Salah, PS2. Adikku padahal pengen beli sepeda, aku paksa dia beli PS karena aku mau main Onimusha. Jepang-Jepangan, wibu membutakan kebijakanmu sebagai kakak goblok. Ajak aku ke acara, Ajak aku, om dan pamanmu. Ajak aku juga kemanapun keluargamu berlibur. Ajak aku, ajak aku, ajak aku, ajak aku, ajak aku, ajak aku. aku ajak aku. Aku tak peduli, pokoknya kau ajak aku. Sampai aku diam terpaku. Aku pun sebenarnya malu-malu. Tapi woi, kenapa woi? Gua woi, ngomong woi. Kenapa pakai woi woi? Karena kita belum kenal. Bro, mau kemana bro? Ajak aku. Ajak aku. Di situ. Susah juga ngerap. Kalau nggak disiapin. Ajak aku. Tinky Winky. Gila, masih dibahas. Lalalalapo, Tinky Winky. Kenapa aku paksa kau untuk ajak aku? Rumahku tak kondusif. Aku di rumah diharap jadi yang terbaik, tapi orang tuaku terburuk. Ajak aku. Yang enak mereka bikin benih sebanyak mungkin. Aku yang disuruh nyekolahin. Aku juga punya cita-cita. Aku melihat ayahmu begitu memberikan kebebasan atas segala keinginan dan cita-cita. Ku ingin sedikit mendapatkan itu. Makanya ku paksa kau ajak aku. Ku rela berantem demi jaket Kotaro Minami. Ajak aku. Tapi mama lebih memilih gesper mendarat di dahiku berdarah. Tidak mirip Satya Baja Hitam. Gorgom tidak begini, Kotaro tidak begini. Satya Baja Hitam tak berdarah. Kotaro di mana? Kotaro di mana? Kotaro di mana? Aku lupa. Kotaro di mana? Kotaro di mana? Kotaro di mana? Aku lupa. Kotaro di mana? Kotaro di mana? Kotaro di mana? Kotaro Minami. Di mana? Minami. Minami.